Saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan. Tanggal 9 September hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, bukalah hati dan pikiran kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun hidup yang taat kepada Allah itu seringkali berat. Bahkan tidak jarang digambarkan seperti orang yang mendaki bukit yang sangat terjal, di mana di bawahnya menganga jurang yang sangat curam dan sangat membahayakan. Tidak boleh ada keteledoran, tidak boleh ada kesalahan, karena kesalahan sedikit saja akan menyebabkan orang itu terjun, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sangat menderita, ya, sangat berat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ini merupakan pengalaman dari sebagian orang yang berusaha untuk mentaati Allah di dalam kehidupannya, terutama di tengah-tengah orang-orang yang kehidupan sehari-harinya mengabaikan Allah, tidak peduli pada Allah, tidak peduli pada hukum-hukumnya, pada kehendaknya, melainkan hanya peduli pada keuntungan, kesenangan dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Petrus ini digambarkan juga kehidupan Lot, orang yang berusaha untuk hidup saleh dan benar di hadapan Allah. Tapi ia hidup di sebuah kota, ya, kota Sodom, dan juga tentu di dekatnya adalah kota Gomora, yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak peduli pada Allah, tidak mengenal Allah, tidak takut pada Allah. Orang-orang yang hidupnya hanya mengejar hawa nafsu, melakukan apa yang berdosa, dan itu menimbulkan penderitaan tersendiri di dalam diri Lot. Dikatakan dalam surat Petrus tadi, ia menderita. Tentu saja itu bisa dipahami, karena setiap hari ia melihat, ia mendengar, bahkan mungkin juga mengalami kejahatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang baik di tengah-tengah orang jahat, maka biasanya orang-orang jahat ini menekan orang yang baik tadi. Supaya apa? Supaya ikut serta melakukan apa yang tidak baik dan apa yang jahat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ketaatan kepada Allah, apakah itu merupakan sesuatu yang sia-sia? Tidak, kita membaca kelanjutan kisah Lot ini, bagaimana Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya, tentu terlepas dari istrinya yang akhirnya patut disayangkan menjadi patung garam, ya. Tetapi Lot diselamatkan sementara. Seluruh kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah di dalam murka Allah oleh karena dosa dan pelanggaran yang sudah sedemikian parahnya. Hal itu menunjukkan dan membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah itu bukan hal yang sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan oleh karena ketaatan kepada Allah, menderita karena melakukan apa yang benar, itu merupakan suatu pengalaman yang pahit. Nah, tetapi
Apakah pengalaman yang pahit itu akan menyebabkan kita memiliki atau merasakan suatu kepahitan, mengalami suatu kepahitan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berusaha untuk setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, tetapi ia justru mendapatkan pengalaman yang pahit, lalu mengalami kepahitan. Dan pengalaman kepahitan itu menyebabkan kemudian dia berkesimpulan tidak ada gunanya taat kepada Tuhan. Tidak ada gunanya setia kepada Tuhan. Itu sia-sia semua. Lalu kemudian ia meninggalkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan dan ikut larut di dalam kejahatan dan di dalam dosa. Itu kepahitan. Pengalaman pahit bisa menjadi suatu kepahitan, tetapi pengalaman pahit tidak harus dan tidak selalu menjadi kepahitan. Bila mana pengalaman pahit itu bisa dicegah untuk menjadi kepahitan atau akar pahit di dalam diri kita, yaitu jikalau kita menyadari sepenuhnya bahwa inilah konsekuensi dari beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam surat Petrus juga dikatakan bahwa penderitaan karena Tuhan, karena iman, karena kebenaran itu merupakan suatu karunia. Kita diberi kesempatan untuk menderita demi dan bagi Tuhan. Sebuah kesempatan yang disambut dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan. Penderitaan dijalani. Dan pengalaman-pengalaman pahit itu tidak akan menjadi kepahitan di dalam diri kita jikalau kita juga meyakini bahwa penderitaan karena kebenaran, karena iman kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang akan menuntun kita kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka jikalau itu yang terus kita tanamkan di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman pahit tidak akan membuat kita melangkah mundur, meninggalkan Tuhan. Melainkan justru semakin memperkokoh, memperteguh langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh senantiasa memandu kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.